Halo, kembali lagi bersama aku, Sobat Bang Fandi. Aku bakal ceritakan cerita-cerita pendek yang unik dan gokil. Dan ini, aku sudah menyiapkan cerpen, judulnya Burham. Wah, sudah gak sabar? Cekidot! Oke, si Burham ini, cerita Burham. Oke, sebelum aku ceritakan, aku bakalan kenalin tokoh-tokohnya dulu. Si Burham itu adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki 3 orang istri. Wih, gelo. Si Burham punya tiga istri. Yang pertama itu ada Dewi, yang kedua ada Sarah, yang ketiga ada Siti. Nah, aku bakal ceritakan karakter dari setiap peran. Yang pertama itu Dewi. Si Dewi ini istri pertama, di mana sosok itu sabar, lemah lembut, penyayang, dan selalu setia mendampingi Burham. Wah, istri pertama ya, wajar. Namun ia menyimpan luka yang sangat dalam ketika di suatu saat anaknya meninggal dunia. Dan itu anak satu-satunya. Wow. Lalu istri kedua ada Sarah dan dia ini berparas cantik, orang Malaysia. Wow, Melayu ke dia. Tetapi sifat ini keras orangnya dan materialistis banget gitu, materialistis banget ya. Ya mewah lah keadaannya ya. Terus ia berasal dari Malaysia dan selalu merasa dirinya yang lebih baik dari siapapun. Sedangkan istri ketiga Siti ini dinikahi secara dipaksa karena dia masih muda. Karena di situ posisinya si Siti ini orang tuanya punya utang sama si Burham. Lanjut. Malam itu, nah ini kisahnya di malam itu posisinya hujan turun sangat deras. Burham yang Burham Burham yang sedang terbaring sakit memanggil salah satu istrinya. Oh, si Burham teh mungkin dia itu punya istri pertama dari miskin, lalu punya istri kedua merantau atau mungkin di mana ya. Kita lanjut lagi. Burham yang sedang berbaring sakit memanggil salah satu istrinya, namun tak ada satupun yang menjawab. Istrinya di mana? Saat berjalan ke ruang tamu, si Burham saat berjalan ke ruang tamu, ia melihat ketiga istrinya sedang berkumpul. Oh, istrinya lagi berkumpul di ruang tamu. Aku istrinya. Aku kemarin. Dewi menangis. Kenapa Dewi menangis? Oh, kan anaknya meninggal ya. Dengan suara bergetar ia berkata, oh langsung, Bang, anak kita meninggal saat dia membutuhkan biaya pengobatan. Kamu justru lebih memilih menghabiskan uang untuk keluarga Sarah. Wow, si Burham dimarahin sama Sarah. Sama si Dewi. Belum sempat Burham menjawab, Sarah langsung menyela. Itu sudah takdir kau. Orang Malaysia ya. Lagi pula, anakku jauh lebih baik dari anak kau. Oh, mungkin posisinya anaknya si Dewi ini apa namanya tuh punya kelainan merenya. Ucapan itu membuat suasana rumah memanas. Burham akhirnya membentak, cukup. Dengan posisi dia lagi sakit, batuk, berlaya, cukup katanya. Malam itu adalah awal dari kehancuran keluarga mereka. Pertengkaran semakin hebat antara Sarah dan Dewi. Sarah yang selama ini dimanjakan Burham tiba-tiba berkata, aku tuh menyesal menikah dengan kau. Kalau tahu kau akan bangkrut dan jatuh sakit, aku tidak akan pernah memilikimu. Aku tidak akan pernah memilihmu. Wih, kejamnya kau, Sarah. Ucapan itu membuat Burham marah lah. Ia membalas dengan membuka aib keluarga Sarah. Dibalas sama si Burham, tapi Burham itu malah membuka aib-aibnya Sarah di malam itu juga. Namun Sarah justru tertawa. Ia berkata, Burham, jangan lupa kau. Kamu kaya bukan karena kerja keras kau saja. Kamu menjadi kaya karena bisnis haram yang dulu kau jalankan di Malaysia. Aku yang nemani kau dari nol, Burham. Oh, si Burham ini pebisnis haram di Malaysia. Pantasan kau kaya. Sarah lalu mengungkapkan rahasia terbesar. Aku juga baru tahu kalau kau ternyata punya istri saat menikahiku. Kau pembohong, Burham. Sarah tertipu. Dikiranya di Burham itu belum nikah.
Mendengar itu Dewi langsung menangis. Si Dewi malah nangis terus ya. Ternyata bukan hanya Sarah yang dibohongi, Dewi pun selama ini hidup dalam kebohongan yang sama. Tak sanggup lagi bertahan, Sarah memutuskan pergi meninggalkan si Burham. Sarahnya tinggalin si Burham, cok. Sarah tinggalin Burham. Berapa saat kemudian Dewi juga memilih untuk meninggalkan si Burham dan kembali ke orang tuanya. Kini Burham benar-benar sendirian. Tetapi saat semua orang meninggalkannya, hanya satu orang yang masih bertahan. Tahu ya siapa? Siti. Siti ini belum ngomong nih. Ia datang membawa segelas air dan berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu, Bang." Wih, baik sekali sih Siti ya. Padahal dia dipaksa nikah loh. Burham menangis. Ia memeluk Siti sambil minta maaf. "Maafkan aku ya, Siti. Aku tidak pernah menyayangimu, Siti." Sambil sakit-sakit ngomong seperti itu sama Siti. Terus respon Siti apa ya? Burham mengira Siti adalah satu-satunya orang yang masih mencintainya. Padahal pelukan itu adalah pelukan terakhir dalam hidupnya. Wow, tanpa diduga Siti mengambil pisau, guys. Siti mengambil pisau yang sudah ia siapkan sejak lama. Aduh Siti, kamu kenapa jadi pembunuh? Lalu ia menusukkan tubuh ke Burham. Jadi pas posisinya si Siti ngasih minum, itu pisau itu udah ada di belakangnya ya. Jadi dia tuh orangnya dendam banget. Dan di posisi malam itu adalah posisi waktu yang tepat. Karena di sini malam itu sambil lalu ia menusukkannya ke tubuh Burham sambil menangis. Siti berkata seperti ini, "Aku menikah denganmu karena dipaksa, Burham. Kamu menghancurkan hidupku, mempermalukanku seperti pembantu. Kau bahkan membunuh laki-laki yang kucintai." Oh, si Burham teh selama si Siti ini beristri sama dia cuma pelampiasan nafsu doang ya. Padahal di situ posisinya dia tuh selalu menjadi pembantu di rumah itu. Malam itu Burham mengembuskan napas terakhirnya. Mampus kau Burham kan. Dan Siti akhirnya membalas semua luka yang selama ini ia pendam. Kadang orang yang terlihat paling setia justru menyimpan luka paling dalam. Jadi pelajarannya adalah kita kalau misalkan mau nikah lagi harus punya kondisi finansial yang bagus, guys. Jangan sampai kalian kayak Burham ya kan. Biadab. Tapi menurut kalian cocok nggak Burham dibunuh tuh sama Siti? Tapi kalau di negara kita Burham dibunuh, si Sitinya masuk penjara nggak ya? Kolom komentar kalau kalian punya cerpen, punya puisi, punya novel, aku bakalan ceritakan. Kalau novel pastinya berpart ya. Kalau cerpen 1 kali doang. Oke, thank you. See you.